Kita akan eksplorasi lebih lanjut tentang GeoGebra 3D ini dengan misalnya kita akan menggunakan tools-tools yang ada di sini ya. Jadi kita lihat ada beberapa tools. Kalau kita geser ke bawah ini ada pilihan-pilihan tool yang kita bisa gunakan ya. Ini beberapa tools ini sebetulnya mirip-mirip yang ada di GeoGebra biasa ya, yang agak berbeda mungkin di bagian solid ini. Misalnya kita bisa membuat prisma, piramid, kemudian bola dan seterusnya. Di sini ada pilihan-pilihan yang macam-macam ya. Kemudian ya ini juga penting, yang lebih mudah juga ini membuat, yaitu dengan extrude gitu ya. Extrude baik, jadi ini kayak ditarik ke atas gitu ya. Tapi kalau yang ini menarik kemudian mengecil, kalau ini ditarik biasa. Kita akan coba membuat beberapa contoh. Misalnya ini kita buat alasnya dulu. Alasnya kita coba pakai regular polygon. Jadi ini poligon beraturan. Kita buat poligon beraturan. Titik pertama, titik kedua. Kemudian sisinya mau kita buat berapa? Misalnya kita mau 5 gitu ya. 5. Nah, kita lihat di sini. Ini sebuah poligon, yang poligon beraturan. Kita sudah punya. Kemudian kita mau membuat prisma. Cari di solid ini, di extrude ya. Ini extrude, ini diklik, kemudian klik di poligon yang kita buat tadi. Nah ini kita tingginya kita sesuaikan, atau kita beri misalnya 4. Nah ini akan membentuk sebuah bangun prisma dengan alas yang segi banyak beraturan ya, atau poligon peraturan. Kita coba putar ya, klik di panah ini. Nah seperti ini. Kemudian yang cukup menarik juga ya, untuk bangun-bangun 3 dimensi di GeoGebra ini bisa kita buat jaring-jaringnya. Misalnya ini yang prisma ini mau kita buat, kita tampilkan jaring-jaringnya. Klik di net, klik di sini, akan terbentuk otomatis ya jaring-jaringnya ini. Kita klik move nya, kita klik kursor ini dulu untuk mengaktifkan drag mode nya. Kemudian ini bagian jaringnya ini kita tarik ini. Nah, ini otomatis akan membuat jaring-jaring dari bangun 3 dimensi. Ini kalau kita perbesar, misalnya ini tadi kan buatnya di sini ya. Nah ini kita besar, jaring-jaringnya otomatis juga akan menyesuaikan. Nanti ini kita bisa meminta siswa menghitung selimutnya, luas selimutnya ini berapa gitu ya. Kalau kita gunakan jaring-jaring seperti ini, siswa kemudian bisa memperkirakan atau menghitung ya, luas dari selimut ini dari jaring-jaringnya ini. Setiap ini kan bisa dihitung ya, satu ya, bidang-bidangnya ini. Kalau yang ini kita buat pakai ini yang untuk prisma, sekarang bisa kita buat yang piramid contohnya. Ini kita hapus dulu, ya, ini di clear all, di don't save aja. Kita mau membuat yang piramid yang dari extrude aja.
kita buat poligon alasnya dulu. Buat alasnya 4 aja ya. Persegi, kemudian di extrude. Maaf, yang piramidnya, piramid, struktur piramid. Ini altitude atau tingginya 3. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa klik panah, putar. Nah, ini bisa kita buat jaring-jaringnya. Kalau mau clear sumbunya mungkin di off kan. Ini kita buka tutup jaring-jaringnya ini. Kalau misalnya ini jaring yang tengah ini ya, piramidnya mau kita sembunyikan, cari di si bagian algebra, kemudian cari yang piramid ini, kemudian ini di off kan. Kita bisa memperlihatkan di sini ya. Ini jaring-jaringnya aja. Kalau titik F nya ini kalau dianggap tidak, supaya tidak mengganggu, juga bisa kita sembunyikan di titik F. Kita cari titik F. Mana ya? Ini titik F ya. Bisa kita off kan titik F nya ini supaya tidak mengganggu tampilannya. Nanti dicari di sini ya. Ini mungkin dia tutup di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ini mau munculkan atau menghilangkan atau menyembunyikan. Jadi itu beberapa cara untuk membuat bangun 3 dimensi sekaligus membuat jaring-jaringnya. Jadi kita bisa gunakan tools yang ada di sini. Kemudian kalau mau di algebra, tampilan aljabarnya, jendela aljabarnya di sini untuk mengatur objek atau memanipulasi objek 3 dimensi di GeoGebra ini. Selain itu kita sebenarnya juga bisa membuat misalnya ya, kalau kita mau menginginkan ada jarak antara 2 titik di bangun 3 dimensi ya, kita clearkan, kita coba untuk ini contoh aja ya. Misalnya kita ingin membuat garis atau bidang di 3 dimensi ini. Misalnya kalau buat bidang pakai poligon ya, klik di poligon yang ada di sini. Misalnya kita buat bidangnya di sini. Ini ya, ini kita caranya mirip dengan kita memakai atau menggunakan di bangun di ruang bidang datar ya. Klik misalnya ini, klik di sini, coba klik di sini, ini oke, ini akan terbentuk. Jadi kita bisa menggunakan tools
yang mirip dengan ya kita gunakan di ruang 2 dimensi, tapi ini kita terapkan di ruang 3 dimensi. Nanti bisa kita explore bagaimana memanfaatkan ini dalam pembelajaran terkait dengan bangun ruang 3 dimensi.